momen di mana di malam hari ini kita akan menghayati, ya, kita katakan menghayati, mengenang kembali, memperingati akan karya Tuhan kita Yesus Kristus, karya yang sungguh agung. Ya. Tidak ada karya yang lebih agung dari ini. Ya. Ini adalah karya yang sungguh agung, di mana Yesus Kristus dengan kematiannya, Dia membuat satu jalan bebas hambatan. Jalan tol menuju ke surga. Jalan tol, ya. Jalan tol. Ini kita tinggal, ini free lagi. Kalau tol di dunia, ya kita perlu bayar. Free. Dan itu tercipta ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita tinggal menikmati. Amin. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengingat akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Tadi Pak Mitsan ajak kita membuka dalam Injil Matius, ya, tentang kematian Yesus Kristus. Sekarang kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Karena cuma satu ayat, jadi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyi suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya satu bagian ayat Alkitab yang menegaskan bahwa Sang Alfa dan Omega. Nah, kalau dalam kitab Wahyu, Yesus Kristus berulang-ulang disebut sebagai apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Sang yang awal dan yang akhir. Yang menarik, Alfa dan Omega ini adalah huruf dalam abjad Yunani, ya, huruf pertama dan yang terakhir. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa pengajaran tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bisa dikatakan ini adalah jantung dari iman kekristenan. Jantung dari iman kekristenan. Pengajaran tentang gereja, pengajaran tentang Roh Kudus, pengajaran tentang semua yang lain akan menjadi sangat tidak berarti, saya katakan, kalau tidak ada Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Saya katakan, saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Saudara, kita menghafal tentang silsilah, ya, kita menghafal tentang raja-raja,
kita menghafal, banyak hal di dalam Alkitab yang indah-indah. Kita belajar tentang teologi-teologi, kita belajar tentang bahasa asli, kita belajar tentang kenapa hari ini ada gereja, kita belajar tentang kenapa bangsa Israel berbeda dengan jemaat, kita belajar tentang kenapa di perjanjian lama disembeli domba, dipersembahkan hewan dan lain sebagainya. Kenapa hari ini kita tidak? Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, itu semua runtuh. Itu semua runtuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam Alkitab ada begitu banyak perikop yang berbicara tentang kematian Yesus Kristus. Setidaknya ini memberitahukan kepada umat manusia, memberitahukan orang Kristen, memberitahukan orang percaya bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Dalam perjanjian lama, dalam Mazmur pasal 22, Yesaya 53, dinubuatkan tentang bagaimana Yehova akan menjadi manusia yang nanti disebut Yesus. Dan dia akan datang sebagai manusia. Dia akan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Dia akan menjadi seperti manusia seutuhnya, 100% manusia. Untuk apa? Dinubuatkan untuk mati. Untuk mati. Kalau dia tidak 100% manusia, bisa mati tidak? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Dia perlu menjadi 100% manusia supaya dia bisa mengalami apa yang manusia alami. Saudara. Wow, ini sangat penting. Sangat penting. Bahkan di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus masih berbicara tentang kematiannya. Sebelum dia mati memang dia sudah berbicara tentang kematiannya. Supaya audiens pada saat itu, mereka yang begitu antusias mendengarkan dia, mengikuti dia kemana-mana, sampai mau makan pun dia susah gitu kan. Supaya tahu bahwa dia ini datang, target utamanya adalah untuk menyelesaikan dosa. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa adalah apa? Mati. Mati. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Makanya hari ini ada begitu banyak orang yang katanya penginjil, pergi memberitakan Injil. Wah, masuk di hutan, di desa-desa, di pelosok-pelosok, beritakan Injil. Tetapi kita temukan ada yang begitu ini mungkin minder. Nanti takut kalau dibilang kok Allahmu mati sih. Sampai ngomong tentang Yesus mati itu takut-takut. Ya memang kita harus tahu, kasih tahu mereka bahwa Yesus memang betul-betul mati sebagai manusia. Dan ini harus kita paham benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan tentang kematian Yesus, kita bisa baca di banyak perikop. Banyak perikop. Tadi Pak Mitsan sudah ajak kita baca, ya kan? Dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 66, Markus 15 ayat 21 sampai dengan 47, Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 56, Yohanes 19 ayat 16 sampai 42, Roma 5 ayat 6, 1 Korintus 15 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat 15, dan yang kita baca tadi Wahyu 5 ayat 9. Wow, ada begitu banyak perikop yang menyatakan bahwa Yesus memang mati. Memang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah lantas, mengapa ini menjadi hal yang sangat penting? Untuk apa? Seberapa pentingkah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib?
Seberapa penting? Saudara, sebenarnya begitu banyak hal sih kita bisa. Seberapa penting? Banyak hal. Seberapa penting? Penting sekali karena itu melingkup banyak hal. Tapi malam ini, kalau kita bicara semua mungkin sampai besok kita bisa ngomong. Kita hanya bahas 2 saja. 2 poin. 2 poin saja. Poin pertama. Poin pertama. Yaitu, mengapa ini menjadi penting? Dan bahkan sangat penting. Tidak ada hal yang lebih penting dari ini bahkan. Yaitu, untuk menggantikan manusia berdosa untuk dihukumkan. Saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang menghapus dosa dunia. Yohanes menunjuk Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. Saat itu Yesus belum disalib kan? Masih jauh. Karena ini masih Yohanes baru tunjuk gini. Baru tunjuk. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ayat yang ke-21. Sana dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Dan di Galatia pasal 3, saudara, maka saya bilang ada begitu banyak perikop yang menyatakan tentang Yesus memang harus mati, harus disalib. Galatia pasal 3 ayat 13. Di sana firman Tuhan berkata, "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Pada kayu salib. Masih ada banyak perikop. Ibrani 9 ayat 28, 1 Petrus 2 ayat 24. Yang intinya, yang ingin menyatakan bahwa apa yang terjadi kepada Yesus di atas kayu salib itu bukan karena kesalahan dia. Kutukan yang dialami itu bukan karena kesalahan dia. Di mana seolah-olah memang dia memang karena dia jahat jadi memang dia pantas di sana. Tidak demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yesus ada di sana. Itu karena memang dia ingin menggantikan kita. Menggantikan kita. Dia menggantikan kita manusia berdosa yang seharusnya kitalah yang di sana. Kitalah yang digantung di sana. Karena apa? Karena dosa kita. Karena kita adalah manusia-manusia terkutuk. Ya kan tadi dia dibuat menjadi terkutuk karena ya sebenarnya memang kita yang terkutuk dan digantung di sana. Saudara yang dikasih, karena dosa kita. Dan Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dengan kerelaannya, dia digantungkan di atas kayu salib untuk menggantikan saya manusia berdosa.
untuk menggantikan umat manusia yang sudah penuh dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau tidak ada satu manusia yang bisa luput dari penghukuman. Tidak ada satu manusia yang hari ini bisa happy-happy. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata semua manusia telah berdosa. Dan firman Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut. Paulus menyatakan di dalam surat Roma kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Upah dosa ialah maut. Dan manusia diberitahukan bahwa memang semua yang adalah keturunan Adam dan Hawa, kecuali ada manusia yang hari ini yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Ya mungkin ateis tidak masuk. Bercanda ya. Karena realitanya mereka juga keturunan Adam dan Hawa, meskipun mereka percaya manusia dari simpanse. Ya kalau dari simpanse kan berarti bukan keturunan Hawa dan Adam dan Hawa, betul enggak? Ya, tapi ya itu karena mereka memungkiri kenyataan, kita katakan. Karena realitanya mereka juga adalah keturunan Adam dan Hawa gitu. Yang dimana sudah menjadi manusia yang berposisi manusia berdosa. Berposisi manusia berdosa di hadapan Allah. Dan karena posisi inilah semua manusia harusnya dihukumkan di atas kayu salib. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus 2024 tahun yang lalu, ya sebenarnya kalau dihitung, karena penetapan kalender ini itu saya belajar itu sebenarnya kalau kan kalender kita katanya kan apa tahun Tuhan kita. Dari mana itu patokannya? Katanya dari Tuhan Yesus. Ya sebenarnya kalau dipelajari Tuhan Yesus itu bisa 4 atau sampai 5 tahun sebelum penetapan kalender kita. Nah kalau dia 4 tahun berarti 2028 ya. Kalau ini kan 2024 ya. 2028 tahun yang lalu gitu. Nah tapi kan dikurangi 30 tahun ya, 30-an tahun Tuhan Yesus ya sampai dia meninggal. Berarti 2000 belasan tahun ya. 2000 belasan tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukumkan di atas kayu salib itu. Karena apa? Karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa penting Anda melihat hal ini? Seberapa penting? Seberapa penting? Wow, buat saya yang mengerti kebenaran hari ini, saya melihat ini hal yang paling berharga yang bisa saya miliki. Betul enggak? Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Elon Musk katanya punya rencana untuk menaruh kehidupan di planet Mars ya. Dia mau taruh manusia bisa hidup di sana katanya supaya ada generasi kehidupan. Jadi ini orang mau menghindar dari kenyataan, tapi memang tidak bisa. Tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia kalau tidak Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Tidak ada. Tidak ada. Ya tadi Pak Mitsan dipimpin pujian, saya agak gini kepala. Kenapa? Katanya Pak Mitsan sudah ditetapkan ya Pak ya. Tadi ada ditetapkan ya. Ya memang kita tidak anti dengan kata ditetapkan ya. Ketetapan Tuhan
Barang siapa yang di luar Yesus akan masuk neraka. Dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Itu ketetapan Tuhan. Demikian juga ketetapan Tuhan, barang siapa yang dalam Yesus diselamatkan. Dan itu juga tidak bisa diganggu-gugat. Itu sejak kekekalan. Sejak kekekalan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu demi ketetapan Tuhan. Manusia berdosa pasti akan binasa. Dan kita bersyukur bahwa di 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus datang menjadi manusia, dan dengan manusianya 100% itu Dia digantungkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosa kita. Dia dihukumkan untuk menggantikan saya. Menggantikan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, untuk membeli kita dari perbudakan dosa. Membeli. Ya sebenarnya ini kan membeli hari ini orang tahu membeli ya pakai duit gitu kan. Ya sebelum ini sebenarnya membeli dikenal dengan barter. Barang tukar barang ya. Ini Tuhan menukarkan tubuhnya, darahnya ya, untuk membebaskan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini sepintas tumpang tindih, tapi ini hal yang perlu kita lihat dengan seksama, karena ada kebenaran yang sungguh luar biasa akan kita dapatkan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Udah lunas dibayar. Jadi jangan takut-takut debt collector datang. Ini sudah lunas. No credit. Lunas, cash langsung. Tuhan bayar. Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah lunas dibayar. Lunas dibayar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saudara ada hubungan tentang pembelian ya. Jadi ini adalah satu konsep yang memang di dalam Alkitab itu ada, yaitu pembelian dan pembebasan budak gitu, budak ya. Di dalam perjanjian lama itu manusia dibeli untuk dipekerjakan ya, jadi budak ya. Jadi budak kita baca ada dalam perjanjian lama ya. Dan sebenarnya Paulus jelas sangat paham akan hal ini ya, mengerti akan hal ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kata di sini yaitu kata harga lunas dibayar. Ini berasal dari kata times ya, times, yaitu kalau menurut seorang pakar teologi Leon Morris dalam bukunya The Apostolic Preaching of the Cross, dia berkata bahwa ini adalah kata umum yang digunakan dalam pembelian budak ya, dalam pembelian budak.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Paulus juga menyinggung bahwa ada transaksi di situ, ada transaksi. Dan sebagaimana budak, katanya, kalau dia dibeli atau ditebus, maka dia bisa dinyatakan bebas. Bukan lagi di bawah kekuasaan orang yang memperbudak dia yang pertama itu. Jadi seseorang yang ingin membebaskan seorang budak, dia perlu kasih uang tebusan, sehingga orang itu tidak lagi diperbudak dan dia menjadi merdeka. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa baca di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sana firman Tuhan katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi memang begitu kental ya konsep ini bahwa Tuhan itu menebus. Dan bahkan itu diulang di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat yang ke-45. Sana firman Tuhan katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Tebusan banyak orang. Nah, ini berasal dari kata lutron, ya. Tebusan untuk pembebasan budak. Jadi lutron ya. Jadi ini ya, juga bisa dipakai untuk kata yang biasa dipakai dalam transaksi untuk menebus pembebasan nih, menebus budak untuk dibebaskan. Budak untuk dibebaskan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ini ada satu pengajaran yang begitu luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan. Kenapa? Ada istilah-istilah yang seolah-olah ini tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Ya, kan tadi apa? Untuk menggantikan. Ya jelas ini sebenarnya kalau kita kritis ini berbeda maknanya dengan apa? Membeli atau menebus, ya, membeli. Ya. Jadi ada satu kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan, ingin tekankan lewat kalimat-kalimat ini, ya, kalimat-kalimat ini. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketika manusia ada di dalam kuasa dosa, dia adalah budak dosa. Dia diperhamba oleh dosa, dia diperhamba oleh dunia. Dan kematian Tuhan Yesus katanya adalah untuk membeli, membeli untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Ya, salah satunya menebus kita. Sehingga ketika seorang ada di dalam Yesus Kristus, dia mengaminkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia adalah orang yang sebenarnya secara seperti budak gitu kan. Ya, budak yang wah, saya ini adalah hamba bos saya gitu ya, ini apa majikan saya. Sebenarnya bukan bos ya. Kalau istilah itu. Kalau bos kan wah, ini jadi lebih ke ya karena budak ya memang apa ya ini manusianya itu semacam ditekan ya. Jadi ketika ada yang datang, orang yang jadi pahlawan untuk dia, tanya sama majikannya, kalau saya bayar dia supaya dia bisa bebas, kamu kasih harga berapa? Ya, karena saya ini kasih. Dan dia kan kasih tahu, kamu sudah bebas nih, sudah bebas. Wah, itu girangnya minta ampun pasti. Wah, saya bebas ini, saya tidak diperbudak lagi gitu kan. Ya. Dan ada sesuatu yang konyol apalagi ya. Ingat,
Kalau di perjanjian lama kita dapatkan ada budak yang memang dia betah. Dia betah dengan meskipun dia sudah di tapi dia memang masih kerja, ya. Ada yang memang masih betah. Nah, karena apa? Dia dapatkan dia punya majikan itu adalah orang yang baik, orang yang membuat dia ya justru dia lebih enak di situ gitu. Secara mana? Tapi ingat, ini beda. Dosa tidak demikian. Ya. Dosa tidak demikian. Dosa itu menjerat. Dosa itu menuntun seseorang kepada kebinasaan. Dosa itu membawa manusia itu kepada yang namanya kerugian, kesakitan, kesengsaraan, saudara. Dan adalah hal yang sangat, saya katakan sangat bodoh ketika seorang sudah tahu bahwa saya sudah dibayar lunas, sudah ditebus oleh Tuhan, supaya saya tidak terjerat lagi di dalam hal yang membawa saya kepada kebinasaan. Nah, lantas dia masih enak-enak, masih betah gitu kan. Saya enak di sini aja nih. Saya enggak mau lah. Ya. Atau dia sudah tahu, dia sudah ditebus. Tapi dia masih, saya lebih suka sama bos saya gitu. Ya. Padahal dia tahu bosnya itu galak begitu. Merugikan dia. Nah, ini ibarat orang Israel yang Tuhan bawa dari Mesir gitu kan. Padahal di Mesir mereka ditindas, bikin bata, tidak boleh pakai jerami, yang disediakan harus cari, terus jumlah batanya, bukan lagi sama, melainkan perlu ditambah, dan tapi ketika di jalan mereka sudah tahu Tuhan sudah bebaskan mereka, mereka bilang, gimana kami lebih enak di Mesir, makan bawang putih, daging, dan lain sebagainya. Ini kan bodohnya minta ampun. Nah, hari ini kita temukan ada banyak orang yang seperti itu. Betul enggak? Tuhan Yesus baik, nyanyi-nyanyi, sungguh baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi kita lihat ini, hidupnya masih ada di bawah perhambaan dosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan katakan, seseorang harus tahu benar akan hal ini. Tahu benar akan hal ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi ketika seseorang ada di bawah kutuk dosa, dia menjadi hamba dosa, dan dia adalah orang yang akan terancam di sana. Dan sekarang ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya dia tahu benar bahwa Tuhan telah membebaskan manusia dari sana, dari sana. Terlebih kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang percaya, kita adalah orang yang memang sudah pasti terbebas dari situ. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga hari ini kita juga harus tahu benar bahwa saya bukan budak siapa-siapa lagi. Saya bukan budak dari Mamon. Saya bukan budak dari dunia ini. Jangan lagi kita memperhamba diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang adalah milik Kristus. Kita harus tahu siapa yang menjadi Tuhan kita sekarang. Bukan dunia lagi. Saudara, ada orang yang ngomong sama saya, aduh Pak, ada teman saya di kompleks, aduh Pak Pendeta, saya ini sudah berapa kali berhenti merokok, berapa kali berhenti, bahkan sudah ada berbulan-bulan berhenti minum, tapi ulang terus. Saya bilang intinya, kamu harus perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena firman Tuhan katakan, ketika engkau ada di dalam Yesus, engkau adalah orang yang telah dibayar lunas, dan engkau bukan lagi menjadi hamba atau budak dari dosa, dari dunia.
Nah, kalau engkau tahu akan hal ini, engkau akan menjadi orang yang paling waspada ketika ada godaan, ketika ada rayuan dari siapapun mungkin. Ya biasanya sih orang yang paling dekat. Paling dekat, justru kita semakin dekat dengan orang yang belum diselamatkan, semakin akrab. Biasanya godaannya itu makin besar loh. Makin besar. Saya sampai hari ini kan banyak teman-teman saya masih hidup lama. Ada yang lain itu memang bercandanya itu, saya bilang, wah kamu keterlewatan. Kamu tahu gak saya? Dia bilang, Pak Pendeta, mau rokok enggak? Padahal ada banyak orang di situ loh. Dia bilang, Pak Pendeta, ada apa kita satu batang mau rokok enggak? Padahal ya saya tahu sih dia bercanda. Cuman kenapa? Karena dia tahu saya sama dia ini akrab. Nah, bayangkan kalau kita tidak kuat, begitu spontan dia menawarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan telah membayar kita lunas. Dan dengan demikian, maka kita jangan sampai merasa berhutang kepada dunia, atau merasa ya kayak debt collector datang kan, sampai orang yang mau tolak, tapi kan memang kita punya utang gitu. Tidak. Tuhan katakan kita telah dibayar lunas. Kita jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, oleh dunia ini. Kita jangan pernah sungkan untuk menolak tawaran mereka. Karena memang kita sudah tidak ada seharusnya tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungan kita sekarang kita fokus karena kita telah memiliki majikan yang baru. Big boss yang baru. Allah Bapa di surga, Yesus Kristus. Dia yang telah membayar kita lunas dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi. Kita bisa bayangkan kalau Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, saudara. Kita bisa bayangkan kalau dia tidak rela berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara. Kita tidak bisa bayangkan seperti yang saya khotbahkan pada hari Minggu kemarin. Kalau dia melawan para prajurit, wow, maka penyaliban Yesus Kristus tidak akan terlaksana. Kalau penyaliban Yesus Kristus tidak terlaksana, maka Yesus tidak mati, saudara. Dan kita tahu enggak, kalau Yesus tidak mati, tidak ada hari ini yang bisa, Tuhan, saya pasti masuk surga. Tidak ada. Ya. Apalagi bisa nyanyi, rumahku bukan di dunia fana ini, hartaku tersimpan di sorga yang tinggi. Kita nggak bisa nyanyi itu. Mana bermimpi kita punya aset di surga kalau Tuhan nggak mati? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia yang menciptakan saya dan saudara, Dia adalah Allah yang agung. Dia adalah Alfa dan Omega. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa Dia. Kita bersyukur Dia rela mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan tahtanya yang di sorga. Dia datang ke dunia yang penuh dosa ini, menjadi sama dengan manusia, dan bahkan bukan hidup enak. Dia datang di tengah-tengah keluarga tukang kayu, lahir di palungan domba, gitu kan. Dan bahkan selama di dunia Tuhan bilang apa, anak manusia untuk meletakkan kepala saja enggak ada, gitu. Dan dia bukan datang dengan face yang yang hari ini harus dikasih benang di sini, alisnya harus tidak. Dia datang apa adanya, dan bahkan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang menginginkan Dia. Dan bukan itu saja, Dia bahkan mati sebagai manusia yang terkutuk. Dia mati sebagai manusia yang terkutuk, sehingga Dia mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Untuk apa? Untuk apa itu semua? Untuk menggantikan saya dan saudara. Untuk membayar saya dan saudara dari perbudakan dosa.
Dan adalah hal yang sungguh membuat hati Tuhan begitu sedih, begitu susah ketika dia tahu ada anak-anak Tuhan yang sudah sebelumnya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya adalah orang berdosa dan saya mengaminkan Engkau telah mati untuk saya dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Komitmen 1-2 tahun masih mantap, 2-3 tahun sudah mulai pudar, 3-4 tahun semula mulai redup, 5-6 tahun menghilang. Hati Tuhan kecewa, hati Tuhan sedih. Engkau telah menjadi orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, kata Paulus. Saudara, itu sebabnya Tuhan ingin kita terus mengenang kematian Yesus Kristus. Dari mana kita tahu Tuhan ingin kita melakukan itu? Itulah sebabnya Tuhan perintahkan perjamuan Tuhan. Untuk apa? Untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Dan malam ini kita mau laksanakan untuk memperingati bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Hari ini dia bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita memahami? Sudah kita menghayati betapa besarnya makna, betapa pentingnya kematian Yesus Kristus bagi hidup kita? Sudahkah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Wow, saya sungguh berharap demikian memang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa itu adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Mereka boleh mengejek Tuhan kita Yesus Kristus. Kok Allah kamu mati sih? Saya bilang tidak. Allah kami tidak mati. Yang mati adalah kemanusiaan dia. Dan itu bukan karena dia tidak mampu untuk pertahankan, bukan. Itu karena dia begitu mengasihi kami. Saudara, itu karena dia begitu mengasihi saya yang manusia berdosa. Dan dia dihukum di atas kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menghayati terlebih dengan kebenaran-Mu. Hati kami yang mungkin masih ada keraguan, hati kami yang mungkin masih bimbang, boleh dikuatkan, boleh dimantapkan, sehingga kami bisa yakin di dalam Yesus Kristus. Semuanya pasti ada, termasuk jaminan hidup kekal kami. Itu adalah sesuatu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,